Ada hadis lain berbunyi, ibu-ibu sekalian, berbaktilah kalian dengan kedua orang tua kalian, maka Allah akan karuniakan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Perhatikan unsur timbal baliknya ya. Menjalankan perintah Allah di sini, datang rentetannya sama. Dalam hadisnya dikatakan al-jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Lalu kata Nabi SAW apa? Jagalah kesucian, kehormatan, kemaluan kalian. Allah akan jaga kesucian, kehormatan, kemaluan pasangan kalian. Kita nggak bisa bu mengawasin suami saya kemana ya, istri saya lagi buat apa ya. Ngapain habisin waktu untuk itu? Di kiri kanannya ada malaikat rakib, bodyguard, catat semuanya, baik buruk, dan yang hukum dia Allah, bukan kita. Kita ingkar mungkar kapan? Kalau kelihatan di depan mata saja, gitu kan? Makanya ingat nasihat saya ya, jangan ngambil tugasnya rakib dan atid. Ini yang ketawa-ketawa tahu masalahnya ya. Tidak perlu pulang rumah suami itu periksa HP-nya, untuk apa? Untuk apa? Bukankah dia punya Tuhan sebagaimana kita punya Tuhan? Yakin tidak masalah ini nih, akidah ini? Bukankah kita punya Tuhan satu, ibu-ibu sekalian? Jawab saya nih. Tuhan kita satu kan? Allah maha melihat nggak? Maha mengetahui nggak? Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengurus dia, Allah yang menerapkan peraturan pada dia, bukan kita. Kita hanya meluruskan kesalahan yang kelihatan di depan mata saja. Selain itu jangan cari PR, nggak usah. Zikir, ngaji, sibukkan dengan kegiatan yang kita dicatat oleh rakib, panen pahala hari kiamat. Fahamin poin ini ibu sekalian ya. Karena banyak orang buat PR buat hidupnya, ngapain? Untuk apa? Untuk apa? Saya sampai hari ini bu, belum pernah periksa HP istri saya. Saya bilang sama dia, enggak. Baiklah, alhamdulillah, saya bicara global. Ada orang kasus, soalnya saya menghadapi masalah kasus. Seorang dai itu banyak pertanyaan yang masuk. Ada orang suami istri, Bapak Ibu sekalian, begitu ketemu, yang paling pertama sini HP kamu, periksa. Ada yang sembunyi-sembunyi, suaminya masuk kamar mandi, periksa HP dulu. Ada yang istrinya siapin makan ya, HP istrinya diambil, dicek. Ngapain ini? Buat apa? Buat apa? Apa manfaatnya? Saya kasih contoh lain bu, contoh lain ya. Kita ambil contoh lain anak misalnya. Ada anak saya yang kecil, umurnya belum 2 tahun. Pernah sakit panas, panasnya luar biasa gitu. Sampai khawatir, istri saya bilang, ini kalau terjadi apa-apa, bagaimana kalau meninggal, bagaimana kalau begini. Kekhawatiran seorang ibu. Saya bilang tenang, tenang. Kamu yakin gak kita punya Tuhan? Yakin. Siapa yang kasih anak ini kepada kita? Allah. Kita pernah bisa pilih nggak? Matanya saya mau yang begini, rambutnya begini, nggak bisa. Lahir, ini anak kamu, kan gitu. Berarti ada penciptanya nih. Kalau kita sayang dengan anak ini, penciptanya lebih sayang kepada dia. Tugas kita berikhtiar saja, nggak ada yang lain. Allah mau kita berbuat, ibu-ibu sekalian, tapi sebatas kemampuan. Ingat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa waktu menghantamkan tongkatnya ke Laut Merah, kan air Laut Merah kan berdiri ya. Pertanyaannya, apakah tongkat yang membuat air laut berdiri? Nabi Musa kayak membuat air berdiri? Allah bisa, pertanyaan lain ya, Allah bisa nggak membuat air Laut Merah berdiri tanpa tongkat? Berarti apa fungsinya tongkat di sini? Berbuat semampunya. Allah mau kita berusaha saja, tapi sesuai dengan kapasitas. Nabi Musa nggak disuruh gali laut itu, cambuk. Ini kemampuan kau manusia hanya itu. Cambukan, Allah yang serahkan, Allah yang jalankan setelah itu. Maryam alaihissalam, waktu dia lagi hamil besar mau melahirkan, apa kata Allah? Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Apa artinya? Goncangkan pohon kurma itu, akan berjatuhan kurma-kurma matang. Ibu-ibu sudah tahu belum pohon kurma? Sama pohon kelapa. Saya tanya bu ya, kalau ada ibu di sini yang paling kuat, bisa goncangin pohon kelapa nggak? Loh benar.
Sama loh, kelapa sama kurma sama kuatnya. Baik, apa hubungannya Maryam disuruh goncangin? Laki-laki yang ototnya besar saya nggak bisa goncangin, apalagi perempuan yang mau melahirkan. Tapi apa di sini pelajarannya? Allah suruh ikhtiar. Goncangin, sentuh dikit, jatuh buahnya. Yang berat pun tidak usah kita bayangkan, itu Allah yang akan lakukan. Yang penting kita berada di koridor Allah. Jadi tugas kita cuma berikhtiar dan semampu kapasitas kita. Jangkauan mata kita cuma sampai di sana, ya inilah kapasitas kita. Yang kelihatan kita luruskan kalau salah, kita dukung kalau benar. Di luar sana nggak ada tugas kita. Secara agama ya, saya bicara global sekali lagi, jangan bicara substansialnya. Jadi di sini kita melihat secara global. Hidup akan tenang kalau gitu, Bu. Karena apa yang kelihatan ya sudah kita luruskan, apa yang kita dengar kita luruskan, yang tidak nggak usah. Tangan kita jangkauannya hanya sampai sini, nggak usah pusing dengan yang di sana. Ngambil harta warisan keluarganya sekian meter, tangannya berapa besar? Yang dia pakai tidur, ibu kalau tidur berapa meter ibu butuhin? 1 kali 2 meter. Ngapain curi tanah 1000 meter? Untuk apa? Curi uang sekian banyak, miliar-miliaran, perutnya bisa nampung berapa piring? 1 sampai 2 piring saja. Beli baju, kapasitas badannya ibu bisa pakai berapa baju? Ngapa beli 20? Baik, oke lah. Tapi jangan berlebihan. Ada orang punya 100 baju, Bu. Artinya kalau 1 hari dia pakai 1 baju, 100 hari ke 101 baru kembali ke baju pertama. Mana lebih baik? Punya 10, 15 mungkin, bosan kasih orang, beli baru, nggak apa-apa. Ini enggak, sampai kurang lemari, tambah lagi di atas, tambah lagi di kolom. Ikuti kapasitas. Mau pilih jalan lain silahkan, saya nggak larang. Saya menjelaskan hukum agama supaya bisa menjadi kaidah. Yang jelas kalau keluar daripada perintah agama, siapkan ekstra waktu, energi, silahkan. Kalau mau lebih daripada itu. Kalau mau tenang hidupnya, tidurnya enak, jalan enak, bergaul enak, ikuti agama. Karena agama sudah berikan kita kata kunci untuk hidup tenang. Itu saja. Karena target pernikahan adalah ketentraman. Kan gitu. Ini kalau mau menjaga kemaluan kita, kesucian kemaluan pasangan kita, tidak ada insya Allah pelanggaran yang haram, kita juga harus menjaga. Allah sudah jamin masalah itu.